Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Immanuel Kant. Di sini kami akan membahas topik pembicaraan tentang peran dan fungsi mahasiswa bagi hidup bermasyarakat. Dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri, dimulai dari saya. Nama saya Ibnu Wahid Zain dengan nomor pokok mahasiswa 232122151 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Florensa Natania Ruswandi dengan NPM 232122145 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Adila Nurparida dengan NPM 232122146 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Inga Gustiarni dari kelas B dengan nomor NPM 232122028. Perkenalkan, nama saya Aulia Syarifah dengan nomor NPM 232122084 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Yudis Tiraikang Maulana dengan NPM 231222135 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Restu Aulia dengan nomor NPM 2321201 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Mauli Abdillah dengan NPM 232122144 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Anindya Rizky dengan NPM 232122049 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Tanti Permatasari dengan NPM 232122012 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Karisa Nasria dengan NPM 232122119 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Rahmadianti dengan nomor NPM 232122013 dari kelas B. Perkenalkan, saya Alia Zakia dari kelas A dengan nomor NPM 232122031. Perkenalkan, nama saya Ninda Khairunisa Gusnandar dengan NPM 2321220 dari kelas A. Nah guys, jadi di sini kita kan mau diskusi tentang peran dan fungsi mahasiswa bagi masyarakat. Ini siapa yang mau ngajuin duluan? Silakan. Ibnu. Dimulai dari saya. Saya di sini ingin menyampaikan tentang fungsi dan peran mahasiswa untuk bagi kehidupan bermasyarakat. Di sini saya jadi kan sebagai mahasiswa itu kan mahasiswa di atasnya siswa ya, maha. Mahasiswa itu adalah orang-orang yang berintelektual. Jadi kita itu harus berguna itu bagi masyarakat, dan sebagai kaum yang intelektual, peran dan fungsi mahasiswa tidak hanya sekedar lulus kuliah saja, tapi harus ada seperti pengabdian lah kepada masyarakat sekitar. Nah, sekarang ya, untuk peran mahasiswa bagi kehidupan masyarakat itu diawali dengan kayak mahasiswa itu sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Mahasiswa sebagai kaum yang berintelektual pasti hidup berlapis dengan masyarakat, kan? Sebagai mahasiswa kan kenapa berlapis sama masyarakat itu, karena kan ada yang ngekos pasti dekat dengan masyarakat sekitar. Sebelum berangkat ke kuliah pasti bertemu dengan masyarakat sekitar. Jadi manusia itu berdampingan dengan masyarakat. Nah, mahasiswa juga dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dengan memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi untuk mahasiswa itu kita mendalami masalah yang ada di daerah sekitar ya, dari masyarakat. Jadi kita memahami masalah tersebut, dan setelah itu kita akan menyampaikannya kepada pemerintah.
Oke, segitu aja. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan. Boleh. Salah satu bentuk aspirasi kepada masyarakat yaitu dengan melaksanakannya demonstrasi atau unjuk rasa, yaitu merupakan sebuah atau suatu kegiatan gerakan proses untuk menyampaikan sebuah pendapat sebagai sebuah upaya menekan baik secara politik untuk kepentingan suatu kelompok maupun masyarakat. Ada beberapa contoh gerakan demonstrasi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu demonstrasi tolak kenaikan BBM pada tahun 2012, demonstrasi tolak RUU KHP dan revisi UU KPK pada tahun 2019. Sudah? Ada lagi yang mau menambahkan? Yang kedua siapa? Tadi kan disebutin peran mahasiswa tuh bagi masyarakat itu sangat penting ya. Nah, mahasiswa juga sangat penting berperan dalam bidang politik. Misalkan ada aturan atau ketentuan pemerintah yang tidak adil, mahasiswa bisa menyampaikan pendapat-pendapat masyarakat dan menyampaikannya. Misalkan ada yang lewat demokrasi, ada yang ya semisal kayak apa aja yang berhubungan dengan politik. Terus selain dengan menyampaikan aspirasi dari masyarakat, mahasiswa juga sebagai penyambung lidah sama seperti itu. Dan juga mahasiswa bisa menjadi role model untuk masyarakat, dan banyak harapan dari masyarakat untuk mahasiswa bisa sebagai nanti kedepannya jadi penerus bangsa gitu. Sudah, ada yang menambahkan? Jadi sini saya akan membahas tentang peran penting mahasiswa yang tadi sudah disampaikan oleh Karista. Jadi peran penting mahasiswa itu sebagai jembatan antara pemerintah dengan rakyat, dengan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, terutama kepada pemerintah kecil yang haknya sudah banyak direnggut, rakyat-rakyat kecil yang haknya sudah banyak direnggut oleh pemerintah dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kita sebagai mahasiswa tentunya bisa membantu dengan contohnya turun ke lapangan dan melakukan demonstrasi ya, walaupun itu tidak tahu itu akan didengar atau tidak oleh mereka. Selain sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat, mahasiswa juga harus aktif dalam berorganisasi untuk bisa menjadi agent of change untuk nanti di masa depan dan menggantikan pemerintah yang sekarang tidak tahu entah kerjanya itu benar atau tidak. Dan mahasiswa juga diharapkan menjadi tolak ukur untuk bangsa yang lebih maju di kemudian hari. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa wajib menanamkan rasa berpolitik dan cinta kepada tanah air. Cuma segitu. Ada yang ingin menambahkan? Nah, jadi kan tadi kata Karis itu peran mahasiswa itu sebagai penyambung lidah rakyat kan. Nah, maksud dari penyambung lidah rakyat itu kan status mahasiswa itu udah jadi status yang paling tinggi kan derajatnya di pendidikan negara ini gitu loh. Jadi mahasiswa itu selalu menjadi aktor bagi masyarakatnya dalam kayak terjun ke lapangan gitu, kayak menyampaikan aspirasi masyarakat gitu. Kalau misalkan ada aturan-aturan dari pemerintahnya gitu yang emang
merugikan masyarakatnya sendiri. Jadi mahasiswa itu berperan sebagai mengaspirasikan suara rakyat kepada pemerintah gitu. Dan juga mahasiswa itu harus mampu bersosialisasi juga dengan rakyatnya tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat tersebut juga gitu. Udah, ada yang mau menambahkan? Oke. Sedikit menambahkan dari peran mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat. Ketika ada isu-isu terbaru di masyarakat, mahasiswa harus mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu, mengkonfirmasi sebelum menghakimi isu-isu tersebut. Mungkin cukup sekian. Sedikit teman, ada yang ingin melanjutkan? Selain mahasiswa punya peran juga kan mahasiswa punya fungsi. Dan salah satunya ada agent of change. Jadi mahasiswa itu harus punya tekad untuk bergerak menjadi lebih baik. Selain kan di masa yang mendatang para pemuda akan menjadi penerus peradaban bangsa. Mahasiswa memiliki privilege sebagai agent of change karena mereka memiliki akses pengetahuan yang lebih luas. Terus untuk memberikan kontribusi positif sesuai dengan skill dan ilmu yang dimiliki, mahasiswa bisa bergabung Ormawa atau kegiatan masyarakat lainnya yang kita tuh nggak cuma numpang nama, tapi memberikan kontribusi positif, jadikan sebagai media belajar dan mengembangkan diri. Dengan mahasiswa bergabung dengan berbagai kegiatan kemasyarakat atau berorganisasi, menjadikan mahasiswa menjadi pribadi yang tidak egois dan ikut memikirkan peradaban bangsa Indonesia ke depannya. Dengan demikian, di masa mendatang bangsa ini akan memiliki agent of change yang benar-benar bekerja untuk rakyat, agen-agen perubahan yang mempedulikan bangsa dan tanah airnya, bukan agen yang merusak kepribadian luhur bangsa. Ada yang mau menambahkan? Baik, mungkin seperti yang telah disampaikan oleh Teh Anindya sebelumnya, bahwa sebagai agen perubahan, peran mahasiswa tentunya sangat-sangat amat berat ya. Kita harus tetap berinovasi, tetap kreativitas, terutama di era globalisasi sekarang ini, karena tentunya teknologi semakin canggih setiap saatnya, setiap menitnya, setiap detiknya. Oleh karena itu, kita seharusnya memiliki kemampuan, kesadaran diri untuk dapat mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Mungkin beberapa faktor diantaranya bisa dikatakan sebagai harus berpikiran luas dan terbuka. Apapun itu, kita harus belajar banyak hal mengenai teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena jika kita tidak bisa mengikuti era teknologi yang semakin canggih, maka kita sendiri yang akan terus-terusan tergusur oleh arus perkembangan saat ini. Selain itu juga, mungkin pada diri setiap mahasiswa perlu ditanamkan sifat kepercayaan diri. Karena jika hanya mengandalkan kreativitas tapi dia tidak berani untuk mencoba mengaplikasikannya, tidak berani untuk bersuara atas apa yang dia miliki, mungkin itu tidak akan berhasil ya. Selanjutnya mungkin kita sebagai mahasiswa perlu berani dan siap menjadi pemimpin. Tentunya setelah kita bisa berinovasi, setelah bisa percaya diri, tentu kita harus mampu dan siap untuk menjadi pemimpin bagi generasi penerus bangsa selanjutnya. Dan kita harus selalu waspada dan terus mengingatkan satu sama lainnya betapa pentingnya perubahan. Karena yang telah disinggung sebelumnya, perubahan adalah salah satu hal yang sangat penting, terutama di era sekarang ini. Maka kita harus terus belajar dan melek teknologi. Jangan sampai kita yang tergusur oleh perkembangan zaman dengan kekunoan seperti itu. Mungkin ada yang ingin dilanjutkan, disampaikan?
Boleh. Nah, di sini juga ada fungsi sosial kontrol. Fungsi sosial kontrol itu segala proses yang sudah direncanakan atau belum direncanakan dan memiliki bersifat mendidik, mengajak, dan juga mengawasi. Bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dengan nilai sosial yang berlaku. Apakah di sini ada yang ingin menambahkan? Saya akan menambahkan yang telah disampaikan oleh teman saya. Sosial kontrol juga berfungsi sebagai kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan saran, kritik, serta solusi kepada permasalahan sosial di masyarakat maupun bangsa. Sebagai kaum akademis, dengan intelektual yang tinggi, mahasiswa diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk melawan perlakuan birokrasi yang salah saat ini. Ada yang ingin melanjutkan? Di sini mungkin saya akan melanjutkan apa yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya mengenai peran mahasiswa, yaitu peran mahasiswa sebagai moral force. Artinya mahasiswa itu adalah sekumpulan orang yang dipandang memiliki akhlak yang baik karena mereka dianggap mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan maupun ilmu yang sudah tinggi. Dan juga secara moral, mahasiswa harus mampu bersikap dan berperilaku lebih baik karena mereka akan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan, terutama di generasi emas, yaitu di tahun 2024. Ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan sedikit dari apa yang barusan disampaikan tentang peran mahasiswa sebagai moral force. Benar sekali apa yang tadi teman saya sampaikan, bahwa masyarakat itu sangat berekspektasi tinggi terhadap mahasiswa sekarang ini, karena menurut masyarakat sendiri, mahasiswa ini adalah kaum atau sekumpulan orang yang berpengetahuan luas dan berwawasan tinggi karena mereka itu mampu menempuh pendidikan paling tinggi di masyarakat. Nah, akan tetapi pada saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan mahasiswa yang lebih mengikuti hedonisme. Jadi masyarakat sangat ekspektasi yang tadinya mungkin mahasiswa adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah pada masyarakat, itu jadi gugur. Mungkin sekarang banyak sekali masyarakat yang berpikiran bahwa mahasiswa itu hanya pembuat macet di jalanan karena aksi demo mereka. Nah, oleh karena itu, agar pemikiran masyarakat ini tadi tidak seperti ini lagi, kita sebagai mahasiswa harus mempunyai moral force atau kekuatan moral. Kita harus mampu memberikan contoh kepada mahasiswa bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bertutur kata yang sopan dan santun. Sekian, mungkin ada tambahan dari yang lain, silahkan. Oke, di sini saya akan menambahkan. Jadi mahasiswa itu dapat menjadi iron stock juga. Ya, yaitu mahasiswa dapat diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Nah, intinya mahasiswa itu merupakan aset, cadangan, harapan bangsa untuk masa depan. Mereka adalah generasi baru yang bisa memajukan negaranya. Ada yang mau menambahkan? Oleh karena itu, dengan menjadi mahasiswa berkualitas dan bermoral, masa depan bangsa Indonesia pun akan semakin cerah. Peran dan fungsi mahasiswa ini begitu penting, itulah kenapa para mahasiswa harus menyiapkan dirinya sebaik mungkin. Sekian dari saya. Oke, teman-teman, kita udah mendapat
pendapat masing-masing dari setiap topik yang kalian sampaikan, dari setiap subtopik yang kalian sampaikan. Sekarang yang terakhir itu fungsi mahasiswa itu bagi masyarakat itu ada guardian of value ya. Guardian of value itu jadi dari kata guardian of value itu kan ada value itu nilai dan guardian itu penjaga. Jadi sebagai mahasiswa kita itu harus bisa menjaga nilai-nilai, maupun itu moral, budaya ataupun sikap apapun itu. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Oke. Mungkin segitu saja untuk diskusi dari kelompok kami. Kami tutup dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.